Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Sungguh, waktunya akan datang bahwa aku menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tenteram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan Keadilan Kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, semoga Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih satu sama lain, dan dalam kasih terhadap semua orang, seperti kami pun menaruh kasih kepadamu. Semoga Ia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita, pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita bersama orang kudusnya. Akhirnya, saudara-saudara, demi Tuhan Yesus, kami meminta dan menasehati kamu. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan tampak tanda-tanda pada matahari, pada bulan dan bintang-bintang, dan pada bumi. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas, berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan bergoncangan. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan, dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Oleh karena itu, jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab Ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita memasuki masa Advent pertama. Liturgi Gereja Katolik mengajarkan bahwa memasuki 2 minggu pertama pada masa Advent, gereja merenungkan kedatangan Yesus yang mulia pada akhir zaman. Oleh sebab itu, Injil Lukas pada hari Minggu Advent pertama ini sesungguhnya mengisahkan kedatangan Yesus yang mulia pada akhir zaman. Apa maksud dari pernyataan ini? Ajaran Gereja Katolik, yakni sesuai dengan ajaran pengakuan iman Gereja Universal
dalam konsili Nisea dan Konstantinopel mengajarkan bahwa Ia, Tuhan Yesus Kristus, akan kembali dengan mulia pada akhir zaman untuk mengadili orang yang hidup dan mati. Oleh sebab itu, betapa pentingnya kita menyadari bahwa tujuan hidup kita ialah supaya kita masuk kerajaan surga. Kita mesti hidup dengan hati-hati, siap siaga, dan berjaga-jaga. Itu berarti kita mesti mengarahkan hidup kita pada apa yang baik dan benar, dan pada akhirnya kita terbuka pada cinta dan kerahiman Allah. Marilah dalam segala perjuangan hidup kita berdoa, datanglah Tuhan Yesus. Oleh Romo Serafim Maria CSE, bersumber dari buku renungan harian Sabda Kehidupan. Marilah kita menutup permenungan dari Sabda Tuhan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, pada hari Minggu Advent pertama ini, kami bersyukur atas kesempatan untuk memulai perjalanan baru dalam tahun liturgimu. Engkau memanggil kami untuk berjaga-jaga, hidup dalam kesiapsiagaan dan senantiasa mengarahkan hati kepadamu. Tuhan Yesus, ajarlah kami makna sejati dari berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang setia dalam doa, rajin mengikuti ibadat, dan bersemangat melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Ya Roh Kudus, kuatkanlah hati kami agar tidak tergoda oleh hal-hal duniawi yang membebani jiwa kami. Singkirkanlah segala kekhawatiran dan ketakutan yang menghalangi kami untuk hidup dalam damai dan pengharapan. Bimbinglah kami agar selalu berjaga dengan hati yang murni, penuh sukacita dan menantikan kedatangan Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami menyadari bahwa perjalanan hidup tidak selalu mudah. Namun seperti Rasul Paulus yang tekun dan setia dalam panggilannya, meskipun harus menghadapi penderitaan, kami pun ingin setia dalam panggilan kami masing-masing. Berikanlah kami kekuatan untuk tetap teguh, meski badai kehidupan mencoba menggoyahkan iman kami. Tuhan, kami ingin menyambut-Mu dengan hati yang bersih dan jiwa yang tenang. Bantulah kami untuk selalu berjaga-jaga dalam kasih dan kebenaran, agar kelak ketika Engkau datang kembali, kami layak menerimamu dan merasakan sukacita kekal bersamamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berserah diri. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.